Shalom, pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas hasil riset kami. Kami kelompok terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Asni Bisalemba, Desti Bulanta, Meris Natorore, Sylvia Baloga, dan Nelawati Amir. Dalam penelitian kami pada saat ini, yang menjadi sasaran penelitian kami ialah pada keluarga Cuse Melego. Keluarga Cuse Melego adalah anggota jemaat Betel Pamona dan tinggal di Kelurahan Pamona. Jumlah anggota keluarga ini adalah 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Keluarga Cuse Melego menggantungkan hidup dari hasil kebun kedelai, sehingga mereka bisa membiayai sekolah dari anak mereka dan juga dapat memenuhi kebutuhan kehidupan setiap hari. Produk kedelai. Bagian A, pengadaan bahan baku. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan pada hari Senin 29 Maret 2021 di rumah keluarga Cuse Melego, mereka mengatakan bahwa pengadaan lahan dibeli pada Bapak Lagi yang berdomisili di Petrodongi pada tahun 2013 seluas 2 hektar. Begitu juga dengan pengadaan bibit kedelai yang dibeli pada Bapak Sihir di Desa Saojo. Dan demikian juga dengan pupuk yang digunakan dalam perawatan tanaman kedelai yang dibeli di toko-toko terdekat. Bagian kedua yaitu bagian B, manajemen produksi atau operasi agribisnis. Alasan keluarga Cuse Melego memilih tanaman kedelai sebagai sumber pendapatan mereka karena menurut Bapak Cuse, perawatan dari tanaman ini lebih mudah dibandingkan dengan tanaman lain seperti contoh tanaman jagung. Dan juga hasil panen dari tanaman kedelai sangat menguntungkan bagi keluarga, terlebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan juga dapat membiayai studi dari anak-anak mereka. Cara menanam kedelai yang pertama-tama yaitu melihat kalender khusus petani, atau untuk menentukan waktu yang baik atau yang tepat saat menanam dengan pertimbangan cuaca. Kemudian dalam proses penanaman, keluarga membutuhkan 10 orang tenaga untuk membantu proses penanaman kedelai. Setelah kurang lebih 2 minggu dari proses penanaman tanaman kedelai, dirangsang menggunakan gradasi daun dan dicampur dengan obat hama yang menghambat proses pertumbuhan kedelai. Setelah tanaman kedelai berbunga, tanaman kedelai kembali dipupuk dengan gradasi buah, dan pemberian pupuk ini diberikan setiap 3 minggu. Media atau metode lain yang digunakan dalam menanam kedelai dengan menggunakan alat tanam kedelai. Proses pertumbuhan tanaman kedelai selama 3 bulan 10 hari. Tentu saja dilakukan dengan proses perawatan yang intensif. Dan untuk mendapatkan hasil panen yang baik, tentu saja bibit yang digunakan adalah bibit yang memiliki kualitas yang baik. Bibit yang digunakan dalam lahan sebesar 2 hektar adalah 20 sampai 30 kg. Yang ketiga, tabel. Yang pertama, biaya pembukaan lahan 125 kali 3 hari. Kemudian biaya perawatan 800.000, biaya panen 900.000. Kedelai tidak bisa tumbuh di semua jenis tanah, melainkan di tanah yang subur dan gembur. Kedelai ditanam saat musim atau cuaca yang normal atau cuaca yang baik. Kesulitan yang dialami saat proses menanam kedelai biasanya terhalang oleh hama dan rumput yang susah dibersihkan. Pertumbuhan kedelai dicek setiap harinya, kecuali
hari Minggu. Setiap hari, Bapak Ncuse pergi ke kebun, jadi ia selalu melihat dan memperhatikan tanaman kedelainya. Keluarga Ncuse Melego menjadi petani kedelai semenjak tahun 2013 sampai sekarang ini. Kemudian bagian C, pengelolaan dan pemasaran hasil. Ketika selesai panen, kedelai dihuler, kemudian disimpan di tempat yang lebih luas, dan kemudian dipacking dan diantar ke pabrik tahu dan tempe. Untuk soal harga, tidak lagi dinegosiasi, karena sudah ditentukan 8.000 per kilogram. Kemudian bagian D, jasa pendukung. Selama Bapak Ncuse menekuni tanaman kedelai sebagai kebutuhan sehari-hari, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, melainkan memakai biaya sendiri. Kemudian bagian selanjutnya F, hasil. Produk pertanian yang dipasarkan sangat menarik minat pembeli, sehingga dengan adanya kerjasama antara distributor dengan produsen, proses penjualan berjalan dengan lancar. Dengan proses hasil produksi dapat digunakan untuk pembiayaan hidup sehari-hari dan juga biaya sekolah untuk anak-anak. Kemudian bagian G, pertanyaan akhir. Dalam proses penanaman, tentunya berhasil atau gagal pasti ada dalam benak setiap petani. Akan tetapi, banyak hal yang dilakukan untuk menghindari panen gagal. Salah satunya dengan melakukan perawatan seperti pemupukan dan pembersihan lahan. Ketika dalam proses panen gagal, tentunya membawa rasa kecewa terhadap petani karena sudah banyak pengeluaran yang dilakukan, namun hasil tidak memuaskan. Kalau panen bagus, pendapatan yang didapatkan satu kali musim panen berjumlah 8.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan selamat siang.